Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Septa. Kali ini di mata kuliah pengantar ilmu sejarah. Kita lanjutkan materi hari ini, membahas tentang subjektivitas dan objektivitas. Macam-macam subjektivitas. Yang pertama ada subjektivitas pribadi. Yang kedua ada subjektivitas kelompok. Yang ketiga ada subjektivitas bangsa. Subjektivitas pribadi dipengaruhi dengan latar belakang pendidikan, latar belakang daerah dan budaya. Sedangkan dalam objektivitas, dalam sejarah tidak pernah ada objektivitas. Metode sejarah hanya menekankan subjektivitas. Objektivitas dalam sejarah adalah intersubjektif. Kelompok dan bangsa. Kelompok dan bangsa itu dipengaruhi oleh afiliasi politik. Bisa juga dipengaruhi oleh keputusan politik. Kita lanjutkan ke subbab berikutnya, yakni tentang penelitian sejarah. Yang perlu dilakukan dalam penelitian sejarah, yang pertama adalah menentukan topik penelitian. Berulang kali saya selalu menegaskan kepada mahasiswa sejarah dalam menentukan topik penelitian. Yang pertama adalah pilih topik sesuai dengan minat. Terapkan prinsip 5W dan 1H. Lakukanlah eksplorasi sumber sebelum melakukan penelitian. Buatlah sebuah time schedule. Ikuti tahapan penelitian sejarah. Tahapan penelitian sejarah yang pertama adalah heuristik, yang kedua adalah kritik, yang ketiga adalah interpretasi, dan yang keempat baru kita lakukan penulisan sejarah. Heuristik. Heuristik adalah mencari dan menemukan sumber sejarah. Di mana sumber itu diperoleh? Sumber tersebut bisa diperoleh di perpustakaan, di lembaga arsip, di museum, atau di lapangan. Di perpustakaan, apa saja yang perlu kita lakukan dalam mencari atau mengumpulkan sumber di perpustakaan? Di perpustakaan, sumber-sumber yang bisa kita temui itu dapat berupa buku, surat kabar, atau selebaran. Dapat juga sumber elektronik seperti internet atau compact disc. Buku-buku. Buku ini bisa dikatakan sumber sekunder. Buku-buku tersebut bisa kita gunakan untuk mencari teori-teori yang mendukung penelitian kita. Buku-buku tersebut dapat juga berfungsi untuk membuat penelitian kita dengan unsur-unsur primer. Selain sebagai sumber sekunder, buku tersebut juga dapat berguna sebagai bahan referensi kita dalam membuat daftar rujukan. Surat kabar. Apa fungsi surat kabar? Biasanya kita dapat mencari di surat kabar tersebut berita yang berkaitan dengan penelitian sejarah yang akan kita tulis.
Bisa juga opini yang mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan apa yang kita tulis. Bisa juga pengumuman yang mempertegas penelitian kita mengenai apa yang terjadi pada waktu tersebut. Tips bekerja di perpustakaan. Yang pertama adalah abaikan informasi yang tidak sesuai dengan topik penelitian. Yang kedua, catatlah informasi penting yang sesuai dengan topik penelitian. Jika mengutip informasi, catat pula data buku secara lengkap dan akurat. Lembaga arsip dan museum. Jika kita bekerja di lembaga arsip dan museum, kita perlu sangat teliti dalam mencari sumber-sumber. Yang pertama, kita harus mengetahui berbagai jenis arsip. Surat dinas itu bisa masuk kategori arsip. Kontrak kerja itu juga termasuk dalam kategori arsip. Piagam penghargaan atau piagam itu juga bisa masuk kategori arsip. Laporan perjalanan itu juga masuk kategori arsip. Lembaran negara itu juga termasuk dalam kategori arsip. Peraturan perundang-undangan juga masuk dalam kategori arsip. Data kependudukan di Badan Pusat Statistik itu juga masuk kategori jenis arsip. Data pertanian dan perkebunan itu termasuk kategori jenis arsip. Begitu juga peta dan lain-lain masuk kategori jenis arsip. Jadi perlu diperhatikan bahwa arsip ini berbeda dengan buku. Bagaimana kita melakukan penelusuran arsip? Yang pertama, pilih jenis arsip yang diperlukan. Yang kedua, kenalilah sistem pengarsipan. Ketika kita melakukan penelitian kolonial, maka kita perlu melakukan sebuah jalan masuk ke dalam arsip kolonial. Jalan masuk arsip kolonial itu bisa berupa clapper, bisa juga Stadblad, bisa juga indeks nama tokoh dan perusahaan. Museum. Benda-benda peninggalan masa lampau sebagai bukti peristiwa biasanya ditaruh di museum. Di dalam museum biasanya kita dapat menemui patung dengan ornamen-ornamen tertentu. Ada juga keramik-keramik yang peninggalan dari sebuah peristiwa sejarah di masa lampau, atau etnografi yang menceritakan kejadian masa lampau tersebut. Selain benda-benda peninggalan masa lampau, di museum dapat juga kita temui karya sastra dan sejarah seperti babat, serat, lontar, dan lain sebagainya. Etnografi, apa itu etnografi? Kayu berukir naskah beraksara Batak, berbahasa Batak, berisi perhitungan waktu untuk menentukan hari baik untuk memulai suatu upacara. Jadi, etnografi itu lebih ke salah satu budaya
yang budaya itu dapat menjelaskan tentang apa saja peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada pada masa lampau tersebut. Karya sastra seperti contoh Serat Purwakanda berisi tentang silsilah dari Nabi Adam sampai raja-raja Jawa. Bagian terakhir berkisah tentang pewayangan, di mana Batara Guru naik tahta di Kayangan dan Parikesit menjadi raja di Astina. Saya kira materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Minggu depan kita akan melanjutkan materi di kritik. Saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.